Ini pakai itu untuk di untuk di HP. Ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah hadirin jamaah maghrib yang sama-sama harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kumpulkan kita di majelis ini, di majelis yang mulia dalam belajar agama. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan tafsir juz amma ya, tentang surat Al-Falaq dan An-Nas. Kalau di tafsir jalan lain ini disebutkan surat Al-Falaq dan Nas, Al-Falaq wan Nas. Dua surat, yakni Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kadang memang tafsirnya ini kadang digabungkan karena surat ini khasiatnya ini sama ini, atau yang disebut dengan muawwidzatain. Dua surat yang biasa dipakai untuk melindungi ya, untuk melindungi kita dari berbagai macam hal yang buruk seperti sihir dan lain sebagainya. Jadi ini asbabun nuzulnya, pernah Nabi itu terkena sihir ya. Nabi terkena sihir sehingga datanglah malaikat Jibril itu menyampaikan daripada tentang surat Al-Falaq ini. Ada 11 ikatan yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 11 buhul, yang mana akhirnya 11 itu lepas dengan sebab membaca 11 ayat daripada surat Al-Falaq ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Quran surah Al-Falaq, jumlah ayatnya ada 5 ya. Makiyatun aw madaniyatun, dalam tafsir jalan lain disebutkan surat ini surat makiyah atau surat madaniyah. Dalam arti ada perbedaan pendapat apakah ini surat yang turun sebelum Nabi hijrah ataupun surat yang turun selepas Nabi hijrah. Jumlah ayatnya ada 5. Nazalat hadhihi surah allati ba'daha lima saharu lubayt al-yahudi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Surat ini dan surat selepasnya yakni surat An-Nas turun berkenaan dengan sihir yang dilakukan oleh Labid. Nama tukang sihirnya Labid, orang Yahudi. Tukang sihir ini menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakti ya, penyihir ini sakti. Kenapa? Bisa nyihir Nabi. Jadi nggak sembarang orang disihirnya. Sihir yang disihir oleh Nabi. Ini sihir sakti ini ya. Jadi pelajaran juga bahwasanya sihir itu ada. Ya, sihir itu ada. Makhluk gaib itu ada. Jin itu ada. Adapun kunti, pocong, wewe gombel, nah itu dipelam. Ya. Tapi sebenarnya ada jin. Rupanya bagaimana ya wallahu alam. Rupanya bagaimana? Nggak tahu kok bisa muncul karakter-karakter yang di TV itu kan. Ya mungkin ya namanya TV lah, nyari sensasi kan. Jadi sihir itu ada, jin itu ada, santet itu ada.
Tapi bukan berarti kalau ada semua kita kaitkan dengan santet, semua kita kaitkan dengan sihir. Kadang orang dikit-dikit jangan-jangan jin, dikit-dikit jangan-jangan si poci kata dia. Atau poci nggak? Pocong. Jangan-jangan kunti kata dia. Orang tuh kadang dikit-dikit begitu. Ada masalah rumah tangga misalnya, suaminya marah-marah, dia lapor Ustaz, nampaknya suami saya ini kesurupan setan kata dia. Kok bisa begitu? Nggak tahu dia marah-marah. Ya memang bawaan dia marah-marah, gimana lagi? Kasihan, kadang kita kasihan sama jin tuh, dikit-dikit dia disalahkan. Pengen dia nyaut, aku terus kok salahkan gitu dia kan. Ini ada lagi viral ini orang hilang di mana tuh? Di mana sih namanya Cadas Pangeran ya di Jawa tuh ya. Dia hilang misterius di tempat yang angker yang katanya ada kuburan massal para pekerja di zaman Belanda itu. Dia hilang misterius, katanya tuh ada orang numpang. Katanya tuh ada orang yang numpang sama dia bilang ke istrinya, ini saya mau sholat isya dulu mampir. Kebetulan juga ada orang Sumedang numpang sama saya. Tak lama kemudian tiba-tiba dia chat kayak nangis gitu, dia bilang, "Wahai istriku," katanya, "saya kira orang baik, ternyata ini numpang orang jahat." Langsung hilang dia, dicari ratusan personil TNI dan polisi menelusuri tempat itu, tidak ada yang menemukannya. Sehingga paranormal berdatangan mengatakan itu ada di bawah pohon beringin kata dia. Jadi ada paranormal itu. Yang kadang kita kasih nama paranormal itu kebanyakan tuh orang pakai peci, orang pakai kerudung malah tuh, ya Allah. Ini memalukan agama namanya kan. Dia bilang itu orang itu ada di bawah pohon beringin. Sebelum sholat maghrib harus ditemukan gitu dia. Ya andalan dukun itu, andalan itu pohon beringin andalan itu. Nggak beringin pisang. Nah, itu andalan mereka tuh basi dah itu. Katanya pohon beringin itu berhantu kata mereka tuh kan. Jadi akhirnya mereka paranormal itu berdatangan lah banyak, ada yang bikin video macam-macam lah kan. Ada yang pakai sesajen macam-macam lah, ada yang menerawang dia lagi di alam goib dan lain sebagainya, dicuri oleh setan, dibawa ke alam halus dan lain sebagainya, macam-macam lah. Ternyata besoknya ditemukan polisi di Cirebon. Ternyata dia ngeprank. Yang saya pikirin itu apa? Itu paranormal yang ada jumlahnya puluhan. Itu puluhan paranormal yang ngomong begitu, yang ngomong dia di alam jin dan lain sebagainya. Itu apa pelajaran yang kita ambil dari kisah ini, dari kejadian ini? Paranormal tuh ngade. Apa bohong itu, Pak. Paranormal tuh ngade-ngade ya mereka itu. Jangan kita ini percaya. Kenapa mereka dibilang orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Mereka tuh orang pintar tapi sebodoh-bodohnya manusia paranormal itu ya. Paranormal itu dukun itu orang yang pintar tapi sebodoh-bodohnya manusia. Ya. Saya berani ngomong ini, biar ada paranormal. Takut ya. Jadi udahlah ya, maksudnya kadang kita nih banyak orang kita nih kita percaya terhadap orang tua, leluhur, sajen, adat istiadat dan lain sebagainya, itu kita tinggalkan ya. Kita tahu agama ya. Kita tahu agama, kita memandang segala hal itu zohir. Dalam hadis, dalam asar disebutkan nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita ini menghukum segala hal itu dengan yang zohir. Urusan Allah yang menghukumi batin. Maknanya apa? Tidak boleh kita tuh menghukumi orang lain, menghukumi suatu kejadian dengan hal yang kita tidak tampak, dengan hal yang goib. Tidak boleh. Kalau seandainya boleh, yang paling berhak menghukum itu Nabi. Nabi tahu nama-nama orang munafik, Nabi tahu. Tapi Nabi tidak ada yang mau menghukum orang munafik. Kenapa? Nabi ingin menilai zohirnya. Zohirnya mereka sholat jamaah ya udah. Zohirnya mereka itu jihad ya sudah. Kecuali yang nyata-nyata menampakkan kemunafikan, ya beda lagi. Tapi yang mereka menyembunyikan kemunafikan, Nabi tidak mau sebarkan kepada kalangan sahabat. Nabi punya catatan orang-orang munafik yang dipegang oleh sahabat Huzaifah bin Yaman. Sehingga Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau disebut sebagai sahibus sirrin Nabi, orang yang menyimpan rahasia Nabi. Bahkan Sayyidina Umar pernah datang kepada Huzaifah menanyakan apakah aku termasuk dari kalangan orang munafik. Jadi beliau itu tahu, Nabi SAW tahu nama-nama orang munafik. Tapi Nabi tidak mau sebarkan kepada seluruh sahabat. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menghukumi segala sesuatu dengan zohirnya. Tidak boleh kita ini sok-sok tahu goib, sok-sok tahu hal yang tidak tampak. Ternyata ujung-ujung buta-buta, tebak-tebak. Nah, yang kasihan nih kita ya, kadang bodoh-bodoh percaya gitu, Pak. Minta ramal, minta terawang, macam-macam lah. Kebetulan benar. Kadang kebetulan benar. Padahal yang salah lebih bejibun. Saya sering dengar orang itu, misalnya ada kematian seseorang terkenal ya, ada yang meninggal. Langsung biasanya itu terkenal
video yang dia mengatakan ramalannya yang benar. Tapi kalau itu cuma potongan 3 menit, 4 menit. Kalau kita dengarkan sejam, itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Hanya saja kita orang Indonesia ini mudah percaya ramalan, yang benar kita percaya gitu, Pak. Tapi yang salah kita lupakan atau tidak kita perhatikan. Padahal sebenarnya para peramal itu banyak salahnya. Yang benar kebetulan. Nah, gitu bahkan. Nah, cuman kita ini banyak percaya. Jadi janganlah kita nih percaya sama ramalan-ramalan tersebut dan lain sebagainya. Walaupun sihir itu benar. Walaupun santet itu ada. Tapi jangan semua hal kita katakan santet, kita katakan sihir ya. Itu yang pertama kita pahami. Yang kedua, sihir atau santet ini sebenarnya urusan jin. Maksudnya ini kaitannya dengan alam jin, ya. Bukan dengan alam ruh atau alam manusia. Jadi tidak benar kalau seandainya ada arwah atau ada ruh yang dikirim untuk mensurupi orang lain atau gentayang orang lain, tidak ada. Ya. Alam ruh mereka sedang sibuk dikubur sama mungkar nakir. Malaikat tidak akan lepasan mereka. Nyaman benar gak gentayangan? Orang lagi ditanya di alam kubur, dia pada jalan-jalan ke mall Matahari, mana boleh? Ya tak? Di kubur orang mayit itu lagi sibuk ditanya oleh Allah, sibuk ditanya malaikat mungkar nakir masalah siapa Tuhannya, siapa nabinya, sibuk di azab kubur, sibuk kalau orang iman istirahat mereka di alam kubur. Tidak ada yang boleh jalan-jalan ke Mega Mall, jalan-jalan ke hotel, tidak ada yang boleh. Nyaman benar mayat VIP yang gitu. Tidak ada mayat yang diistimewakan, ya tidak ada. Semua jenazah sudah dikubur. Ruhnya ada yang diangkat ke langit sebagian kan. Misalnya orang syahid ada yang kan kalau orang meninggal arwahnya diangkat lah ya. Nah, tapi jasadnya semuanya di alam kubur semuanya. Jadi tidak ada yang gentayangan, tidak ada. Jadi kalau ada orang bilang ada kesurupan tetangga yang baru meninggal, itu semuanya bohong semua ya. Kalaupun ada misalnya itu jin. Kalaupun ternyata ada misalnya ada benaran, itu jin. Ya jin yang menyamar itu bisa. Seperti misalnya di zaman Dajjal nanti akhir zaman, itu kan di antara perkara yang dilakukan oleh Dajjal, keajaiban yang dilakukan oleh Dajjal adalah mereka membangkitkan kuburan orang-orang tua kita. Mengatakan Dajjal ini Tuhanmu, ikutilah dia. Maka itu sebenarnya bukan mayat, bukan jenazah orang tua kita, itu adalah setan yang menyerupai bentuk daripada orang tua kita atau saudara kita atau siapapun yang kita kenal. Itu tipuan intinya, sihir namanya. Sihir itu tipuan, ya. Sihir itu tipuan mata. Sihir itu tidak nyata, hanya tipuan saja. Sebagaimana di zamannya Nabi Musa itu kan, tatkala orang ahli sihir berkumpul di zaman Nabi Musa, mereka melakukan sihir dengan ular. Ya, mereka bikin ular yang banyak, seluruh ahli sihir yang paling jago di zaman Firaun dikumpulkan. Mereka semuanya membuat sihir ular sehingga ingin menyerang Nabi Musa. Sama Nabi Musa diperintah oleh Allah, tongkat tersebut dilemparkan, langsung berubah jadi ular. Jadi ular yang besar, langsung tongkat Nabi Musa yang berubah ular tadi memakan seluruh ular-ular kecil yang dibuat oleh tukang sihir. Gaget tukang sihir itu. Masalahnya apa? Ini cuma tipuan, kok bisa dimakan gitu, Pak? Berarti ini yang dibuat Nabi Musa bukan sihir, bukan sulap, bukan sihir. Nah, ini nyata yang dilakukan oleh Nabi Musa. Akhirnya gara-gara itu ahli sihir di zaman Firaun itu bersujud kepada Allah, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, yang akhirnya sebagian oleh Firaun itu dibunuh kan. Karena mereka malah disuruh melawan Nabi Musa, malah beriman kepada Nabi Musa. Kenapa mereka beriman? Karena mereka tukang sihir. Mereka tukang buta-buta, biasa nipu orang. Biasa membutakan mata kita, bohongkan mata kita. Sehingga ketika mereka itu melihat yang nyata, mereka tahu ini bukan sulap, bukan sihir, ini nyata. Nah, sehingga mereka itu akhirnya tahu, oh ini Nabi Musa ini bukan sihir, bukan tukang sihir. Keajaiban yang dilakukan oleh Nabi Musa memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, itu sekilas tentang sihir ya. Kenapa saya bahas sihir ini? Karena Al-Falaq An-Nas ini ada kaitan dengan sihir. Dalam arti apa? Ayat ini turun karena sihir yang dilakukan oleh Labid kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sihir tersebut dibuat sebagai simpul, 11 simpul. Nggak tahu bagaimana sistemnya, pokoknya ada ikat-ikat gitu ya, diikat-ikat sehingga menjadi simpul yang ditanam di dalam tanah, menyihir Nabi sehingga Nabi sakit. Datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan surat Mu'awwizatain, ya, mengajarkan surat Mu'awwizatain atau yang
kita kenal dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Disampaikanlah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibacalah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga 11 ikatan sihir yang menyerang Nabi itu pun lepas bersamaan dengan 11 ayat yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, jadi ini ruqyah, ya, nama lainnya adalah ruqyah yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ataupun yang ruqyah mandiri yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ruqyah. Jadi kalau kita nih terkena apa-apa, ada yang tak beres, misalnya dalam kehidupan kita, dalam rezeki kita kok susah nyari duit misalnya, bisa jadi ada sihir. Ataupun kita nih suami istri yang aslinya cinta, tiba-tiba bawaannya mau benci, pengen marah-marah ya. Kita bacakan Al-Falaq An-Nas 11 kali. Insya Allah hilang sihir tersebut. Kalau tak ngefek, bukan sihir itu memang bawaan suami kita macam jin berarti ya. Bukan jin tapi bawaan suami macam jin. Jangan disalahkan lagi jin ya. Ataupun gila. Karena orang kesurupan kok tak sembuh-sembuh gila itu biasanya itu. Bukan kesurupan. Ya. Tidak semua orang kesurupan itu benar-benar kesurupan karena gila. Ya. Segitu sepertinya. Jadi Jibril ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril berkata kepada Nabi, katakanlah qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah a'udzu, aku berlindung birabbika, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Allah yang menguasai waktu subuh. Ya, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah a'udzu, aku berlindung birabbi dengan Tuhan al-falaq yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaqa, dari segala macam ciptaan yang Allah ciptakan, baik hewan ataupun orang mukallaf ataupun yang tidak mukallaf. Mukallaf itu yang terkena hukum ya, bisa manusia bisa jin ya. Jin kan kena mukallaf juga. Mukallaf itu artinya orang yang dikenai hukum syariat ya. Manusia kan mukallaf, jin juga ada yang mukallaf dalam arti terkena beban sholat, beban puasa dan lain sebagainya. Jadi dengan kita nih membaca ini, kita minta perlindungan min syarri ma khalaq, dari segala macam keburukan, segala macam. Entah hewan, entah jin, entah manusia yang buruk, apapun yang buruk. Begitu pula seperti racun dan lain sebagainya. Maka kalau kita baca ini, kita seolah-olah minta perlindungan kepada Allah dari segala macam hal yang buruk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan juga kita ini minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada penyihir ya. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang menyihir kita. Daripada bukan sihir, malam. Kita minta perlindungan daripada malam kalau waqab al-lail, lail maknanya adalah lail idza azlama, kalau gelap. Idza waqab maknanya kalau minta perlindungan ketika malam dari keburukan di waktu malam tatkala gelap. Ya, bisa gelap atau awil qamar, atau matahari sudah hilang tapi menampakkan bulannya. Idza ghaba, tatkala bulannya sudah hilang. Dalam arti ketika malam gelap gulita lah gitu ya. Jadi ayat ke berapa ini? Keempat ya. Ayat keempat ini kita berdoa minta perlindungan min syarri ghasiqin idza waqab, minta perlindungan dari keburukan malam tatkala gelap. Karena di waktu malam itu terkadang banyak keburukan-keburukan. Kadang orang bilang bagai melihat hantu di siang bolong. Maknanya apa? Jarang ada hantu di siang bolong. Adanya kapan? Malam. Kalau ada pelam buat pocong kuntilanak siang-siang, tidak takut orang. Siang-siang kuntilanak pocong jalan di sini, ketawa budak-budak. Ngapa tuh tadi kan? Lompat-lompat. Tapi kalau malam, cobalah kita lihat, sawan pokoknya. Kenapa? Karena memang di waktu malam ini banyak keburukan ya. Sehingga Nabi nyuruh kita nih minta perlindungan di waktu malam idza waqab. Bukan Nabi, ayat ya, ayat Al-Falaq ini meminta kita meminta kepada Allah perlindungan di waktu malam tatkala sudah gelap ya. Jadi ada hadis juga banyak disebutkan beberapa riwayat, di antara dalam Jami'us Shaghir itu dijelaskan ada hadis bahwasanya kalau sudah waktu malam masukkanlah anak-anakmu. Dalam arti bapak ibu yang punya anak itu jangan biasakan anak kita keluar malam-malam, terutama kalau anaknya belum balik ya, masih kecil maksudnya ya. Kalau udah besar kan dia mau kerja mau apa nggak tahu lah gitu kan. Tapi kalau masih kecil itu kita latih anak kita jangan keluar malam. Sebenarnya bukan cuma udah kecil, saya anak muda juga sama semuanya lah.
Kalau udah malam tak ada kegiatan, jangan keliaran masuk ke dalam rumah. Kenapa di luar rumah banyak wewe gombel? Ya, banyak genderuwo, banyak pocong. Saya ceritakan, ini banyak asli tak bohong. Banyak. Ya. Tapi kan jin kan, bukan hantu maksudnya. Diceritakan biar budak takut, biar tak berani keluar bah. Ya, tak boleh keluar malam ya. Udah ini ya. Nah. Kalau di Ketapang itu tempat orang tua saya itu ada namanya penanggalan. Penanggalan itu orang sakti yang kepala bisa lepas tuh. Nah, biasa nyari budak-budak kecil malam-malam. Kuyang. Itu ada kan, enggak bisa jadi. Namanya alam jin itu banyak. Dalam Quran surat jin kan disebutkan, jin cerita, wa annau kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni. Jin ada cerita kepada Nabi, wahai Nabi, ada manusia yang datang kepada jin minta tolong jin. Minta minta perlindungan kepada jin. Mereka minta tolong dengan jin. Ada orang yang minta tolong kepada jin itu ada, kata jin mengatakan kepada Nabi, cerita kepada Nabi itu kan. Jadi intinya malam-malam itu bahaya lah. Walaupun tak ada hantu, tak ada pocong dan lain sebagainya, tapi setan itu keliaran malam-malam. Ya, setan keliaran malam. Karena itulah malam itulah pusatnya maksiat, biasanya orang berzina malam-malam, orang mabuk malam-malam, orang narkoba malam-malam, banyak setan malam-malam itu. Nah, maka kata Nabi, kalau sudah malam, masukkan anak-anak kalian ke rumah. Jangan biarkan anak kita itu main malam-malam, keliaran malam-malam, tidak bagus. Kita latih anak kita nih malam-malam di rumah saja, belajar, baca Quran dan lain sebagainya. Ya, insyaallah ya. Budak-budak, boleh ke malam tapi ke masjid, maghrib isya ke masjid. Habis itu jangan main lagi, balik. Kemudian min syarri ghasikin idza waqab, minta perlindungan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Ya. Mujahid mengatakan bahwa ghasik adalah malam, yakni ketika matahari telah tenggelam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Abi Najih, demikian pula dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Imam Al-Qurtubi. Sedangkan Qatadah mengatakan bahwasanya maksudnya adalah malam apabila telah gelap gulita. Sehingga itu dalam Quran soal Isra itu kan dijelaskan aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dirikanlah salat ketika matahari tergelincir sampai gelap malam. Jadi bahasa ghasik itu atau bahasa tatkala malam itu ghasik itu bahasa yang sastra dalam bahasa Arab. Terkadang orang Arab pun tidak tahu tanya apa arti ghasik, tidak tahu mereka. Kenapa? Karena mereka ngertinya kalau malam itu azlam atau zulam atau zulum atau lail gitu, mereka tidak ngerti cerita ghasik. Jadi ini bahasa sastra ya, bahasa sastra kuno. Jadi Arab ini memang bahasa Quran ini banyak menggunakan bahasa sastra, sehingga ulama Arab sendiri menafsirkan ghasik ini kadang mereka berbeda-beda karena bahasa ini agak sulit gitu kan, bahasa sastra. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan minta perlindungan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus atau meniup ya, meniup kepada buhul-buhul atau ikatan-ikatan. Jadi kita ayat keempat ini minta perlindungan dari wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Nafasat itu jamak muannas salim. Untuk jamak muannas salim itu maksudnya jamak para perempuan. Jadi maknanya dari minta perlindungan dari keburukan atau kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang suka meniup kepada ikatan-ikatan, mantra ya. Jadi sebelum saya baca tafsirnya ya, saya ingin jelaskan sini. Di ayat ini jelaskan tentang wanita tukang sihir ya. Kenapa wanita? Karena yang banyak jadi tukang sihir itu kebanyakan perempuan. Paranormal, dukun-dukun perempuan itu banyak ya. Makanya ada namanya nenek lampir. Tahu nenek lampir ya? Tidak ada datuk lampir, tidak ada. Yang ada nenek lampir. Kemudian ada nenek sihir, tidak ada datuk sihir. Ya. Jadi apa yang disampaikan Quran ini masuk akal gitu. Apa yang disampaikan Quran ini masuk akal ya. Jadi memang wanita kebanyakan yang tukang sihir itu perempuan gitu. Makanya ada dulu zaman dulu lagi kecil tuh kan kita ada cerita nenek sihir yang megang sapu tuh kan. Nenek sapu tuh. Jadi memang nenek sihir, tidak ada datuk sihir, tidak ada. Yang ada nenek sihir. Syekh Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah sihir ya. Syekh Mujahid mengatakan apabila membaca mantra-mantra dan meniupkan sihir tersebut di ikatan tali, dalam arti
kita ini minta perlindungan dari para perempuan tukang sihir itu yang biasa membaca mantra lalu ditiupkan kepada ikatan-ikatan tali yang nanti digunakan untuk meret kita, untuk mensantet kita. Dalam ayat ini disebut dengan an-nafasat, yaitu tukang sihir wanita, karena umumnya yang menjadi tukang sihir adalah wanita. Namun bukan berarti tidak ada tukang sihir laki-laki. Ayat ini juga mencakup tukang sihir laki-laki dan wanita. Hanya saja disebutkan yang paling banyak gitu saja ya. Walaupun sebenarnya ada juga paranormal, tukang sihir yang laki-laki juga ada ya. Kemudian yang dimaksud adalah sifat daripada nufus, dari mereka meniupkan kepada jiwa atau kepada roh. Kemudian dalam syariat ini terdapat pula penyembuhan penyakit dengan doa-doa yang disyariatkan yang dikenal dengan ruqyah ya. Jadi ayat ini kan menjelaskan tentang ruqyah, ini begitu ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menceritakan bahwa malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah engkau merasa sakit?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Kemudian malaikat Jibril meruqyah Nabi dengan mengatakan, "Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin. Allah yasfika bismillahi arqika." Jadi ini tentang ayat ruqyah ya. Banyak ayat ruqyah itu, banyak tentang tidak cuma ini ya. Jadi kalau kita baca itu aman. Kalau di pondok kami ada ayat kirzi namanya ya. Ayat kirzi itu ayat penjagaan. Jadi kalau kita baca itu ayat tersebut adalah kumpulan ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang penjagaan kepada manusia, penjagaan dari keburukan, dari kebinasaan, kebakaran, kesialan, dari jin yang jelek, jin yang jahat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ayat kelima disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga minta perlindungan keburukan daripada orang yang hasad. Idza hasad, ketika mereka iri hati, ketika mereka dengki atau iri hati. Adhara hasadahu wa amila bumuqtadah. Jadi mereka orang yang menampakkan hasadnya lalu mereka melakukan sihir tersebut untuk tujuan tadi, sebagaimana Labid yang dikisahkan orang Yahudi yang hasad kepada Nabi sehingga mereka menyantet Nabi. Jadi hasad itu artinya iri dengki ya. Hasad artinya iri dengki. Kalau ada kawannya dapat hal yang enak, hal yang baik, dia tidak suka. Kalau ada tetangganya dapat hal yang baik, dia tak suka. Itu namanya hasad ya. Kalau ada tetangganya naik haji, dia malah naik darah. Itu namanya hasad. Kalau ada tetangganya ganti mobil baru, dia naik tensinya. Itu namanya hasad. Tidak suka lihat orang lain dapat nikmat ya. Itu hal yang tidak baik ya. Kita hanya boleh hasad kepada dua orang, kata Nabi. Yang hasad di sini bermakna ghibthah atau ingin ya. Iri dalam arti ingin seperti mereka, yaitu orang pertama, orang yang laki-laki yang diberi oleh Allah Quran, lalu mereka mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Kita harus iri kalau ada orang yang hafid Quran, ada orang yang jago baca Quran, ada orang yang memahami Al-Quran, dan ada orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Kita harus iri dalam arti pengen gitu Pak. Bukan iri dalam arti kita nih benci ya, dalam arti kita nih ghibthah atau kita nih ingin serupa dengan dia, sehingga kita punya anak kita pondokkan, atau sehingga diri kita sendiri berusaha menghafal Quran agar bisa seperti mereka. Ini iri yang baik. Begitu pula yang kedua, kata Nabi, iri tatkala ada orang yang Allah berikan harta lalu dia gunakan harta itu untuk taat kepada Allah. Itu kita harus iri. Kalau ada orang kaya, tidak usah iri. Kalau ada orang ganti mobil baru, tidak usah iri. Kenapa? Harta sementara tak dibawa mati. Justru derajat orang miskin lebih tinggi di sisi Allah daripada orang kaya sebenarnya. Makanya Nabi pengen miskin. Kenapa? Orang miskin itu orang yang derajatnya tinggi. Di akhirat nanti mereka dimuliakan oleh Allah, bisa mensyafaati orang, bahkan masuk surga 500 tahun lebih dahulu. Jadi jangan pernah kita iri sama orang kaya. Orang kaya itu nampaknya kaya tapi susah, pusing kepala dia. Kenapa orang kaya pagar tinggi-tinggi, melihara anjing, ada satpam? Kenapa? Karena tak tenang mereka hidup itu, banyak ngincar ya. Kalau kita orang miskin, kadang rumah tak berkunci biasa. Kenapa? Apa yang mau dicuri? Gitu kan? Ambil lah gitu. Tak ada yang mesti curi.